Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'adah. Wa nasara wa'adah. Wa azza jundahu wa azza ma'aksaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu segenap keluarga besar Barokah Sidikiyah sewilayah Provinsi Bali menghadir pada malam hari ini, wabil khusus kepada seluruh pengurus organisasi yang ada di lingkungan Barokah Sidikiyah. Setelah kami memanjatkan syukur kepada Allah Ta'ala dan mengaturkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Mursyid Barokah Sidikiyah Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mufti Syekh Mukhtar Al-Mustafa yang telah sabar dan ikhlas membimbing kita semua. Kita semua dibimbing oleh beliau agar supaya bisa menjadi manusia yang bermanfaat, yang hidupnya diridhai oleh Allah Ta'ala. Semoga beliau mursyid ringan panjang umur, sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin, atas berkat rahmat Allah pada malam hari ini saya bisa silaturahmi dengan didampingi oleh Bapak Sunarto dari Yayasan Pendidikan Sidikiyah Pusat, di mana kehadiran kami merupakan wakil dari forum. Jadi saya hadir di sini merupakan wakil dari forum Khalifah untuk menjelaskan dawuh beliau mursyid tentang adanya khalifatul fitnah, khalifatul murtad, khalifatul munafik, dan khalifatul khianat. Khalifatul fitnah disampaikan beliau ketika berada di Siak Sri Indrapura. Khalifatul murtad disampaikan beliau ketika acara pengajian Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beliau. Khalifah munafik dan khalifah khianat disampaikan beliau dalam pengajian Lailatul Mubarakah yang baru lalu. Kami menjelaskan tentang itu agar supaya warga Sidikiyah ini mengetahui sebab-sebabnya sampai beliau mengatakan khalifatul fitnah. Khalifatul murtad, khalifatul munafik,
dan khalifatul khianat. Itu tidak akan ada. Atau mengapa sampai ada? Semuanya itu timbul dari gerombolan fitnah. Kalau gerombolan fitnah itu tidak ada, saya yakin khalifah fitnah itu tidak akan ada. Begitu juga khalifah murtad, begitu juga khalifah munafik, begitu juga khalifah khianat. Oleh karena timbulnya sumbernya itu dari gerombolan fitnah, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengapa sampai ada gerombolan fitnah. Sebelum saya menyampaikan tentang hal itu, terlebih dahulu saya akan membaca sebuah hadis. Hadis ini saya baca di kitab Irsyadul Ibad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibah fa innal ghibah asyaddu minaz zina. Artinya Rasulullah telah bersabda, iyyakum wal ghibah, hati-hatilah kamu dari perbuatan ghibah. Fa innal ghibah asyaddu minaz zina, karena ghibah itu risikonya lebih berat dari perbuatan zina. Apakah ghibah itu? Ghibah itu membicarakan kekurangan orang lain, membicarakan kelemahan orang lain, membicarakan aib orang lain. Walaupun itu benar, ini dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah, dilarang oleh agama. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ghibah itu risikonya lebih berat dari perbuatan zina, para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qila lahu wa kaifa ya Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa ghibah itu kok risikonya sampai lebih berat dari perbuatan zina? Kita semua ini orang awam. Kalau menurut Bapak Ibu sekalian, berat mana dosa ghibah atau dosa ngerasani dengan dosa zina itu? Berat mana? Kawan ini jawab. Saya tanya sekali lagi, berat mana dosa ngerasani atau ghibah dengan dosa berzina? Berat mana? Saya tidak percaya. Sebab wong Bali akeh sing ngrasani. Betul? Mengapa sampai riba itu lebih berat dari perbuatan zina? Begini Bapak Ibu sekalian, si A ketemu dengan si B. Si A menceritakan tentang keadaan saudaranya namanya C. A, B, si C itu ngelakoni ini ngono. Karena banyak yang diceritakan, saya singkat saja.
ngene-ngene, ngono-ngono, paham Pak ya? Si B ini kalau orang bijak, dia tidak boleh langsung percaya, harus tabayun atau klarifikasi. Apakah betul saudara saya C itu melakukan apa yang disampaikan si A? Datangi si C. C, saya ini mendapat berita sampai kok ngene-ngene ngono-ngono. Umpamanya si C itu mengaku, iya aku khilaf. Apa yang dilakukan si B? Kalau dia sudah ngaku, hati-hati jangan diulangi lagi. Semoga kamu mendapat hidayah dari Allah. Kalau si B ini orang bijak. Yang dikhawatirkan itu kalau B ini bukan orang bijak, langsung menjustis. Oh iya bener, kebiyen si C ku kelakuane wis ngene-ngene, ngono-ngono. Lah bahayanya apa? Bahayanya itu kalau ternyata yang diceritakan si A itu tidak benar. Ini tidak sekedar ghibah atau ngerasani, tapi berubah menjadi fitnah. Nah ini si A ini menanggung dosanya si B. Maaf Pak, dulu ngerasani atau ghibah itu areanya kecil, hanya 1-3 orang. Tapi sekarang ini ngerasani atau ghibah dimasukkan media massa, dimasukkan dalam grup. Di Bali ini ada grup, berapa ribu anggotanya? Grup Orsid Bali, grup Orsid Jawa Timur, grup Orsid Indonesia. Jutaan yang masuk dalam grup itu. Kalau yang diceritakan ternyata tidak benar, si C tidak melakukan apa yang diceritakan oleh si A, maka si A ini menanggung dosanya dalam grup tersebut, menanggung dosanya jutaan orang. Oleh karena itulah Rasulullah mengatakan, iyyakum wal ghibah fa innal riba asyaddu minasina. Hati-hatilah kamu dari perbuatan ghibah, karena kalau tidak hati-hati risikonya lebih berat dari perbuatan zina. Ketika Rasulullah ditanya demikian, jawabannya, innar rajula qad yazni fayatubullah alaihi. Kalau ada seorang pemuda melakukan perbuatan zina, setelah itu dia menyesal melakukan perbuatan itu, kemudian dia bertobat minta ampun kepada Allah, maka dosa yang dilakukan zina tersebut diampuni oleh Allah Ta'ala. Fa'inal sohibal ghibah, tapi kalau ghibah, la yaghfirullahu lahu, Allah tidak akan mengampuni orang tersebut hatta yaghfirus sohibah, sebelum dia minta ampun kepada saudara yang dighibah. Jadi dosa ghibah atau dosa ngerasani itu tidak bisa diselesaikan dengan minta ampun kepada Allah. Tidak bisa. Tidak bisa ditebus dengan istighfar 10.000. Tidak bisa. Tidak bisa ditebus dengan jahar 12.000. Tidak bisa ditebus dengan puasa, sholat, dan sebagainya. Tidak bisa. Semua sudah dilakukan, dosa itu tetap ada, tidak bisa hilang. Bisa hilang kalau dia mau minta maaf kepada yang dighibah. Makanya Pak Yai ketika pengajian Lailatul Qadar, ketika itu syaitan bertanya kepada Nabi Musa atau Nabi Ibrahim, ya, minta ampun kepada Allah.
Dijawab oleh Allah, sebelum minta ampun kepada saya, mintalah maaf kepada Nabi Adam. Akhirnya setan tidak mau. Lah itu para hadirin, lah yang dilakukan gerombolan itu tidak sekedar menghibah, tapi sudah berubah menjadi fitnah. Siapa yang digibah dan siapa yang difitnah? Yaitu keluarga dalam, terutama Bunyai Syawatul Ummah dan Gus Bekhi. Gerombolan itu mengatakan bahwa Bunyai Sob itu ngene-ngene ngono-ngono, Bekhi itu ngene-ngene ngono-ngono. Busok diceritakan oleh gerombolan itu pernah diusir Pak Yai dari pondok pesantren. Busok itu menguasai aset-aset Sidikiyah yang ada di pusat. Busok itu mengendalikan organisasi sampai di Facebook itu Busok kepalanya diganti dengan kepala binatang. Itu yang terjadi, yang dilakukan oleh gerombolan fitnah itu. Terus diumumkan melakukan begini, melakukan kekerasan dengan wanita dan lain sebagainya. Sampai ada gerombolan mengatakan bahwa Gus Bekhi itu bukan putranya Mursyid. Maaf Bapak Ibu sekalian, saya ini masuk Rekosi 3 tahun 76. Tahun 78-79 itu Pak Yai mengadakan pengajian rutin Kemis malam Jumat, bertempat di gedung Jamiatul Mudzakirin yang lama. Dulu belakangnya masjid itu ada pohon pisang, ya. Disitulah pengajian diadakan setiap Kemis malam Jumat, yang hadir tidak banyak, 40 orang, 60 orang pada saat itu. Pada saat itu beliau menyampaikan pidato luhurnya. Sebelum menyampaikan, beliau sekitar tahun 79 mengatakan demikian: Alhamdulillahirabbil alamin, saya mendapat fitnah. Itu tahun 79. Saya kaget ketika Pak Yai mengatakan demikian. Ternyata yang dimaksud fitnah itu beliau mengatakan, alhamdulillah saya punya seorang putra yang lahir dari istri saya, Bunyai Syawatul Ummah, laki-laki, dan saya beri nama Subeki Azal Sani. Itu tahun 79 kalau nggak salah. Saya mendengarkan langsung diucapkan oleh Mursyid. Jadi betul-betul Gus Bekhi itu adalah putra dari Mursyid. Tapi gerombolan ini menyebarkan bahwa Gus Bekhi ini bukan putranya Mursyid. Ini berkembang kemana-mana. Oleh gerombolan ini disebarkan berita itu, dibesarkan di organisasi, disebarkan mulai Jawa Timur itu. Hampir seluruh kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Medan, Kalimantan menyebarkan fitnah itu. Apakah berhasil gerombolan itu menyebarkan fitnah tersebut? Berhasil. Banyak orang kena pengaruh omongannya gerombolan, sehingga timbul kebencian kepada Bunyai Sob dan kebencian kepada Gus Bekhi. Sampai-sampai banyak pengurus organisasi mengundurkan diri.
pengurus ORSID mundur, pengurus YPS mundur, pengurus Kausaran Putri mundur, pengurus OPSID mundur, sampai anggota Tajrin Naf'ah yang didirikan oleh banyak yang mengundurkan diri karena pengaruh gerombolan fitnah ini. Oleh karena ini sudah disebarkan melalui organisasi, mempengaruhi orang-orang yang ada di organisasi, maka Pak Yai marah, gitu loh. Ini bukan urusan pribadi lagi, tapi sudah mengoyak-ngoyak Torekot Siddiqiyah. Maaf Bapak Ibu sekalian, semua organisasi itu lahir dari perut Torekot Siddiqiyah. YPS lahir dari Torekot Siddiqiyah, JKPHS lahir dari Torekot Siddiqiyah, OPSID lahir dari perut Torekot Siddiqiyah, ORSID lahir dari perut Torekot Siddiqiyah. Nah, kalau organisasi ini sudah digembosi, ya, sudah dikoyak-koyak, sudah dirobek-robek, dirusak, gilirannya akan merusak Torekot Siddiqiyah. Akhirnya Pak Yai itu marah, gitu loh. Akhirnya Pak Yai mengingatkan kepada gerombolan tersebut agar tobat. Ini disampaikan oleh beliau pada pengajian isti'anah. Jangan diterus-teruskan menyebarkan fitnah. Bertobatlah, kembalilah. Ini masih baik atau tidak? Baik. Baik. Beliau itu masih sayang kepada orang-orang yang melakukan fitnah itu. Dihimbau untuk kembali, bertobatlah, jangan kamu menyebarkan fitnah dan kebohongan. Tapi apa yang dilakukan mereka? Mereka tidak berhenti, tidak bertobat, justru makin berkembang kemana-mana. Akhirnya beliau memberikan peringatan yang kedua, peringatan yang ketiga, peringatan yang keempat, peringatan yang kelima, dan peringatan yang keenam yang disampaikan di acara Tajrin Naf'ah di Hotel Yusra. Itu peringatan beliau. Kalau memang tidak bisa berhenti terus menyebarkan fitnah, saya akan berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan doa itu dibaca oleh beliau, Rabbana smis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Ketika khalifah yang hadir itu mendengarkan doa ini, semua diam. Mengapa Pak Yai sampai mengeluarkan doa ini? Bahkan ketika berdoa Pak Yai itu membaca dengan keras pada kalimat wasdud ala qulubihim itu sampai 3 kali. Wasdud ala qulubihim, wasdud ala qulubihim, wasdud ala qulubihim. Artinya doa ini begini, Pak. Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah, lenyapkan harta benda mereka. Wasdud ala qulubihim, kunci hati mereka. Fala yu'minu, sehingga mereka tidak beriman kepadamu. Hatta yarawul adzabal alim, sampai mereka mengetahui siksamu yang amat pedih. Kemudian beliau mengingatkan agar supaya murid-murid Siddiqiyah menjaga garis demarkasi. Tidak hanya murid-murid Siddiqiyah, mengurus organisasi juga harus menjaga garis demarkasi dengan gerombolan ini. Tidak hanya pengurus organisasi, khalifah harus menjaga garis demarkasi. Kalau tidak bisa menjaga garis demarkasi dengan gerombolan ini, maka kena doa saya ini.
Alhamdulillahirabbil alamin. Pengurus organisasi Sami'na wa Ata'na dengan dawuhnya Yai untuk menjaga garis demarkasi dengan cara melakukan pembersihan di tubuh organisasi dari pengaruh gerombolan. Orsip dibersihkan dari pengaruh gerombolan, YPS dibersihkan dari pengaruh gerombolan, JKPHS dibersihkan dari pengaruh gerombolan, Offset dibersihkan dari pengurus yang terpengaruh dengan gerombolan fitnah. Segala unsur organisasi semua dibersihkan. Murid Mursyidiyah banyak yang taat kepada dawuh beliau untuk menjaga garis demarkasi. Astagfirullahaladzim, ternyata ada khalifah yang tidak taat kepada dawuhnya beliau untuk menjaga garis demarkasi, malah bergabung dengan gerombolan tersebut, sehingga keluarlah tanpa beliau tentang adanya khalifah fitnah, khalifah murtad, khalifah munafik, sampai khalifah khianat. Ya, yang tidak paham itu warga di seluruh Indonesia bahkan luar negeri tentang arti menjaga garis demarkasi ini, yang tidak paham. Apakah menjaga garis demarkasi itu? Karena tidak pahamnya, sampai ada yang mengatakan bahwa menjaga garis demarkasi itu memutus silaturahmi. Ini disampaikan oleh mantan khalifah di pengajian YouTube-nya itu di Hotel Singgasana Bersani. Nah, itu ketika saya di Palembang, saya dikirimi pengajiannya mantan khalifah tersebut, minta pendapat bagaimana menurut pendapat Bapak Muizuddin tentang ceramahnya mantan khalifah ini yang sudah dipecat oleh Pak Yai dari khalifah. Saya setel Pak pengajiannya itu dari awal sampai akhir. Mukotimanya khalifah itu mengatakan demikian: menjaga garis demarkasi itu bukan ajaran Thariqat Siddiqiyah. Karena menjaga garis demarkasi itu memutus silaturahmi. Saya jawab, ini khalifah ini sudah black. Sadar atau tidak, khalifah ini berani menyalahkan mursyid. Saya tanya kali panjenengan, yang dawuh menjaga garis demarkasi itu organisasi apa mursyid? Mursyid. Organisasi tidak pernah mengeluarkan fatwa menjaga garis demarkasi. Itu fatwanya mursyid. Khalifah ini kok berani menyalahkan gitu loh. Menyalahkan mursyid. Tapi sadar atau tidak, saya tidak tahu. Dan khalifah ini memaknai menjaga garis demarkasi itu memutus silaturahmi. Lah, khalifah toh itu gak paham apa mana penjenengan. Oleh karena itu saya ingin menjelaskan apa arti menjaga garis demarkasi. Menjaga garis demarkasi itu adalah wala taqrabu di dalam Al-Qur'annya itu. Jangan dekat-dekat. Mengapa tidak boleh dekat? Karena di sana ada titik api. Titik api itu berupa ghibah, berupa fitnah. Kalau kamu dekat, diceritain oleh mereka begini, akhirnya kamu akan kena pengaruh. Tanda-tandanya orang yang kena pengaruh, maka orang itu timbul rasa tidak senang
Tidak senang kepada siapa? Punya Sofatul Ummah dan Gus Bakhi. Terbukti banyak orang murid-murid Siddiqiyah ini karena mendapat cita mereka itu timbul kebencian kepada Bu Sok dan Mas Bakhi. Nah ini. Nah kalau sudah timbul rasa tidak senang, timbul kebencian, ini dikhawatirkan jatuh ke ayat yang saya baca tadi, doanya wasdud ala qulubihim, dia akan terkunci hatinya. Tanda-tandanya ia terkunci hatinya, dia ikut menyebarkan fitnah itu kemana-mana. Nyatanya banyak menyebarkan hoax, menyebarkan berita itu kemana-mana. Ada atau tidak? Ada. Melalui WA, melalui Facebook dan lain sebagainya. Makanya Pak Yai, jangan dekat-dekat, kamu nanti terbakar oleh api fitnah. Itu artinya menjaga garis demarkasi. Ini musibah COVID-19 sudah 1 tahun 3 bulan Pak. Sebelum terjadi peristiwa musibah COVID, ini sholat jamaah di masjid ini rapat apa enggak? Musola rapat. Bilangnya itu ngomando so minta mamis sholat min iqamatis sholat, rapatkan barisan, luruskan barisan, karena itu sempurnanya sholat. Tapi setelah jadi peristiwa COVID, bagaimana sholatnya? Jaga jarak apa enggak? Dikai plang. Kasih nomor kali. Sampai ada masjid gak wani Jumatan. Di Jakarta itu banyak terjadi. Inilah artinya wala taqrabu, jangan dekat-dekat, karena di sana ada virus yang mematikan. Lambangnya COVID ini halus, lembut, lebih lembut dari atom. Nah virus yang disebarkan gerombolan itu santun, lembut, sampai gak kerasa sampai akhirnya sampai terbawa. Ini terbukti banyak murid-murid Siddiqiyah ini dikeluarkan dari Thariqat Siddiqiyah karena kena pengaruh gerombolan itu dan ikut menyebarkan fitnah itu kemana-mana. Saya kira pengurus organisasi banyak yang dikirim WA dari pusat, siapa yang sudah ditarik KTM-nya. Inilah yang terjadi para hadirin. Jadi kalau murid-murid banyak yang taat, organisasi taat, khalifah ora taat. Maaf Bapak Ibu sekalian, sing angkat khalifah niku sinten? Mursyid. Kalau sudah diangkat dari khalifah itu tidak sembarangan. Ditunjuk menjadi wakil beliau niku boten sembarangan. Banyak orang kepingin jadi khalifah itu banyak Pak, ribuan orang Pak. Ini disampaikan beliau di pengajian Minhajul Muttaqin, ribuan orang ingin jadi khalifah. Saking kebeletnya sampai orang yang ngajaknya proposal. Tapi bukan orang Bali ya. Ini orang Sumatera. Proposalnya masih ada disimpan oleh Pak Atif sampai sekarang. Saya tidak mau nyebut namanya sebab onong nah, itu orang Bali ya. Kalau sudah diangkat jadi khalifah, mestinya ya, ketaatannya khalifah ini harus berada di atas ketaatannya sami'na wa ata'nya seorang khalifah harus lebih tinggi sami'na wa ata'nya seorang murid. Cintanya seorang khalifah kepada mursyid harus lebih tinggi daripada cintanya murid kepada mursyid. Oleh karena itu, kalau khalifah sudah tidak taat, tidak hormat, tidak sami'na wa ata'na kepada beliau, maka orang itu sudah keluar dari jalur khalifah.
Tapi banyak murid-murid tiga berbagai daerah itu yang masih punya paham bahwa yang mengeluarkan khalifah itu organisasi. Ya, oh iya. Wow, kalau ceritanya organisasi so ngetokno khalifah gak iso sing ngangkat mursyid. Sampai mantan khalifah yang 4 sudah masuk dalam edaran itu, sampai sekarang mengaku tetap khalifah karena tidak merasa dipecat oleh mursyid. Akhirnya beliau mengeluarkan tanda itu. Tidak saya keluarkan, tapi otomatis sudah keluar sendiri karena tidak to'at, tidak samina wa atokna, tidak mencintai mursyid secara utuh. Oleh karena itu panjenengan sebagai murid-murid Siddiqiyah di daerah jangan ragu-ragu sudah. Kalau Pak Yai sudah tegas demikian itu, jenengan gak usah ragu-ragu, mboten usah pakai kali khalifah itu. Kalau ada khalifah sudah tidak taat kepada mursyid, apa kita masih ada kewajiban taat kepada khalifah itu? Tidak. Jawab dengan tegas. Tidak. Kalau khalifah itu sudah tidak hormat kepada mursyid, apakah kita wajib hormat dengan khalifah tersebut? Tidak. Makanya karena organisasi ini menjadi kambing hitam, itu Pak Bewu kota kawinnya organisasi. Akhirnya pada tanggal 17 Ramadan seluruh khalifah Siddiqiyah itu berkumpul di rumah beliau. Untuk apa? Untuk menjadi saksi bahwa khalifah tersebut sudah dikeluarkan Pak Yai dari Khalifah Siddiqiyah. Semua khalifah itu tanda tangan sebagai saksi. Semua DPW pengurus di seluruh Indonesia dan luar negeri sudah dikirimi tanda tangannya seluruh forum khalifah yang saat itu khalifahnya 18 orang. Jadi khalifah itu sekarang ada forumnya yang bentuk Pak Yai sendiri. Pak Yai baru setelah Pak Syafi'i meninggal dunia, Pak Masud Hari sudah meninggal dunia, Pak Adib dipanggil oleh Pak Yai. Bentuk forum khalifah. Ini Pak Yai, pimpinan langsung. Pak Yai nunjuk Bapak Tasriful Hadi Ajib, pimpin langsung di sinten mawon Pak Yai. Loro Muhyiddin, telu Abdul Malik itu dadi wakil. Sekretaris Pak Habib Abdullah, putrane Bapak Khalifah Salaman almarhum. Nangih. Yang kedua Pak Ali Mukhtarom, wakilnya. Bendaranya Pak Ghazali Zarqawi, bendara 2 saya. Jadi 7 orang ini ditunjuk langsung untuk menjadi forum khalifah yang memimpin seluruh khalifah yang ada sampai sekarang. Semua sudah tanda tangan memberikan kesaksian tentang keputusan atau dawuhnya mursyid itu betul bahwa khalifah 41 Dasar Gustaman Surabaya, Taif, Jombang. Yang ketiga Khalil Demak, yang terakhir Bapak Hamim Bojonegoro. Memang ini ujian
peristiwa ini ujian Pak, bagi murid-murid Siddiqiyah. Apa yang terjadi di Thariqah Siddiqiyah ini terjadi di zamannya Rasulullah. Pak Yai itu kalau membaca satu kejadian, itu beliau melihat Al-Quran Pak, melihat hadis, melihat tarik sejarah. Coba Kanjeng Nabi Muhammad SAW 12 tahun kurang lebih membina umat kaum Quraisy yang waktu itu disebut kaum jahiliyah, dibina Rasulullah SAW selama kurang lebih 11 atau 12 tahun. Alhamdulillah berhasil menjadi orang baik-baik. Itu 12 tahun. Tapi ketika Rasulullah diuji oleh Allah dengan satu peristiwa Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kanjeng Nabi diisrokan, dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kalau secara zahir naik unta menempuh perjalanan kurang lebih 40 hari, tapi ditempuh oleh Rasulullah tidak ada sepertiga malam, tidak ada 8 jam. Masuk akal apa enggak? Nah, masuk. Itu dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke Sama'id Dunia, langit yang pertama, kedua, ketiga, ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Berapa jauhnya? Masjidil Aqsa dengan Sama'id Dunia yang dapat kita lihat bulan bintangnya ini Pak, menurut orang ahli itu katanya jauhnya itu jutaan tahun cahaya. Itu jauhnya. Panjenengan mengerti jutaan tahun cahaya itu, ngerti? Aku ya gak ngerti. Lek wong Jawa, lek wong Bali, lek wong Jawa itu waduh, waduh kok. Loh, itu masih sama itunya, belum sampai ketujuh, belum sampai Sidratul Muntaha. Itu ditempuh tidak ada 8 jam termasuk Isra-nya. Jadi Isra Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha itu pulang kembali tidak ada 8 jam. Dari Isya pulang sebelum subuh. Setelah itu diceritakan peristiwa ini kepada umatnya yang sudah dibina selama 12 tahun. Apa yang terjadi? Umatnya terpecah menjadi 3 bagian. Satu, tetap beriman, yakin apa yang diceritakan oleh Rasulullah, dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sehingga Abu Bakar dijuluki Siddiq, orang yang percaya pertama kali tentang Isra Mi'raj. Yang kedua menjadi abu-abu, nrimo iya, gak nrimo iya. Yang ketiga terang-terangan murtad dari agama Islam, keluar dari Islam. Sepertiga umat Islam saat itu. Ini terjadi di Thariqah Siddiqiyah. Terjadi sekarang dengan peristiwanya gerombolan fitnah ini, sampai ada khalifah fitnah, murtad, munafik dan khianat. Kenyataannya warga Thariqah Siddiqiyah itu terbelah menjadi 3 bagian. Satu bagian tetap istiqomah dari akan Pak Yai, yang sepertiga abu-abu, ragu-ragu. Yang ketiga membentuk gerombolan.
niki ujian murid-murid Siddiqiyah, katanya Pak Yai. Ini filter mana murid Siddiqiyah yang tetap sami'na wa ata'na dengan mursyid, mana murid-murid Siddiqiyah yang tidak taat kepada mursyid. Bahkan Pak Yai dawuh, silakan keluar dari tarekat Siddiqiyah. Kula mboten gandol, metu tambah akeh, kula tambah seneng. Khalifah metu pisan gak apa-apa. Nuwun sewu para hadirin. Pak Yai niku guru rohani, Pak. Pak Yai niku guru tarekat, guru tasawuf, tutu guru syariat. Makin banyak murid, niku beban rohani ini tambah berat. Niku guru tarekat, mulane punyai nasikah ibu-ibu Pak Yai. Niku ben petone Pak Yai niku Pak Yai diselameti, kena akan keliwang nggih. Dikekno bubur abang. Sadurunge sedo punya isok karo kowe nang wis dipeseni. Nduk, kowe karo aku pesen lek aku gak ono. Aja lali nyelameti wetone bojomu. Sebab bojomu iku tugase berat nanggung rohanine wong sakmono kae. Slametono. Lek murid kabeh niku istiqomah sami'na wa ata'na ngoten nggih ringan bebane Pak Yai. Murid akeh sing ndablek. Mboten ten niku ten Mojokerto, lek ten Bali niku akeh tunggale ya. Mulane Pak Yai itu ada nyiar pesuruhan niku dawuh ngeten. Kula niki enten murid Siddiqiyah, gelem silaturahmi, gelem sedekah. Niku obat kangge kula. Saya sakit itu bisa sembuh. Nah ini para hadirin. Jadi ini filter untuk kita, penyaringan untuk kita semua. Apakah kita tetap istiqomah dari agen mursyid, apa panjenengan mengikuti gerombolan? Silakan menentukan, bebas. Silakan. Cuma sebelum jenengan menentukan sikap sami'na wa ata'na dengan mursyid atau ikut gerombolan, saya punya pertanyaan kangge panjenengan. Tolong dijawab dengan jujur, pakai nurani. Pertanyaannya satu, apa yang sudah diberikan mursyid kepada kita? Apa? Sakit itu ngawe? Gak bisa. Mursyid dengan sabarnya, dengan ikhlasnya memberikan ilmu kepada kita. Jenengan itu dikai dzikir nafi isbat, dikai dzikir ismudat, dikai dzikir topik rohani 7 hari, topik rohani 40 hari, diparingi Fatihah, diparingi ayat nur, diparingi mi'raj, bimbingan-bimbingan amalan melalui khalifah sedaya misalnya Pak Yai, sholawat nur dan salamun la haula. Yang semua itu tidak akan bisa kita peroleh di pendidikan tinggi, pada ada. Buat pendidikan agama Islam barangkali di Bali ada, atau di Surabaya, atau di Malang pusatnya itu. Coba cek enten pelajaran kaya ngeten. Padahal jenengan mlebu perguruan tinggi bayar piro? Puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. Lah mlebu perguruan Siddiqiyah bayar piro sampean? Nah, KTM 15.000 kredit. Cicil. Masya Allah. Tidak hanya sampai di situ saja kebaikan beliau kepada kita.
Sampai Pak Yai ini tanggung jawab sampai ten akhirat. Sampai beliau menyiapkan untuk murid-murid si tiga ini sebelum mati dipersiapkan kafan al-kamilah untuk digunakan murid-muridnya yang akan masuk ke alam barzakh agar supaya tidak mengalami kesulitan di alam barzakh tersebut. Coba nih, mati pun jenengan itu dikawal. Kawin al-kamilah itu mboten sembarangan lho. Niku kain tempasan toko, langsung dicuci, disujani, terus dilapar. Sing lama, sing lapar lagi bapak-bapak khalifah. Dipersiapkan kangge panjenengan. Lha sakniki pertanyaan ndelek guru tarekat sing mikiraken kaya ngoten. Enten? Mboten. Ndelek ana kiai sing mikir sampe kaya mboten enten, Pak. Kurang nopo Pak Yai niku? Sebutan sakit lah, kalau jenengan itu ngitung kebaikan mursyid yang kita terima nggak bisa. Sekarang saya bertanya, apa yang kita peroleh dari gerombolan? Loh, kalau takoni, betul enten deh. Lalu kok kena pengaruh? Kan aneh nih, tidak pernah memperoleh apa-apa, tidak ada manfaatnya. Loh kok kena pengaruh? Ini untuk murid-murid Siddiqiyah. Jadi kalau ada orang dari pihak gerombol ingin mempengaruhi panjenengan dengan cara yang halus, dengan cara yang bagaimana juga, jenengan kecoan mawon. Ini saya sudah mendapatkan kebaikan yang banyak dari mursyid yang tidak bisa saya hitung banyaknya. Sedangkan gerombolan ini tidak bisa memberikan manfaat apa, hanya fitnah saja. Wes sampai gak kena pengaruh, insya Allah. Walaupun dia menggunakan segala macam cara untuk mengenali panjenengan. Ini khususnya murid-murid Siddiqiyah dimanapun mereka berada. Sekarang khususnya pengurus organisasi. Jenengan sing dadi pengurus organisasi, ORSID, YPS, JKPHS, OPSID dan lain sebagainya. Perlu saya ingatkan, kebaikan mursyid tidak akan bisa kita balas sampai mati pun kita nggak bisa balas. Maaf Pak, saya masuk tarekat Siddiqiyah tahun 76. Kemudian saya ikut organisasi itu tahun 78 sebagai sekretaris YPS. Sampai YPS diresmikan tahun 82 di Mojokerto. Akhirnya berkembang, saya menjadi ketua YPS. Berkembang, ada organisasi, saya menjadi wakil ketua organisasi. Berkembang sampai saya menjadi ketua DPD organisasi. Baru tahun 2016 saya dipanggil oleh beliau, diangkat menjadi khalifah. Bayangkan, tahun 78 sampai 2016, berapa tahun? 38 tahun saya terjun di organisasi. Mengapa kok tidak jemu? Mengapa kok boten bosen? Padahal organisasi lah bayarannya gak ono. Sedekahane lah pasti ya. Toroke mesti. Mengapa sampai saya bertahan 38 tahun? Karena saya punya prinsip pengabdian saya
dari tahun 78 sampai 2016 itu belum ada apa-apanya dengan kebaikan mursyid yang saya terima. Bahkan sampai saya pun mati pun belum bisa membalas kebaikan mursyid. Makanya saya bersyukur bisa menjadi bagian dari pengurus organisasi. Sehingga pada tahun 2016 saya dipanggil oleh beliau untuk ditunjuk sebagai Khalifatus Shibukiyah. Padahal saya tidak pernah berdoa sama sekali minta menjadi khalifah, tidak pernah. Wallahi demi Allah. Mengapa saya tidak berdoa minta jadi khalifah? Karena saya tahu diri. Syaratnya jadi khalifah riyen niku kudu khalwat pisan. Khalwat selama 40 hari. Enten namanya khalwat duduk, enten namanya khalwat jalan. Kan khalwat duduk niku poso 40 dina. Bengi ning mboten oleh turu, mujahadah terus, wis wekir terus niku. Itu belum pernah saya lakukan. Khalwat jalan kaki tenggene Wali Songo. Sangane teken mbek uyah mbek banyu. Kadang-kadang nggo gedang sak jengkeh, mlaku ten Wali Songo. Lah sampean Wali Songo numpak apa? Bis. Lha iki mlaku niki, Pak. 40 dina. Itu belum saya lakukan. Makanya saya tidak pernah berdoa ingin jadi khalifah. Lah tahu diri wong durung nglakoni ngono. Nah, tapi mengapa kok diangkat jadi khalifah? Nah, ini hak prerogatif Pak Yai, tidak tahu apa yang dilihat dari saya ini apa. Wong kula mboten betah poso. Turuan. Nek ngaji lho Pak Yai ndok arep dhewe tak ngene. Ya, mungkin makanya saat ini ya tenggene urutannya tarekat Sidikiyah niku saat ini enten Khodamul Ulum. Khodamul Ulum itu pelayan ilmu ya, YPS termasuk Khodamul Ulum, kader-kader sing mimpin Kausarang, sing ngadakno gerakan-gerakan niku termasuk Khodamul Ulum. Yang penting jenengan ikhlas. Mboten usah nggak ada cita macam-macam. Mboten usah nggak ada cita-cita dari khalifah. Isi urusane beliau. Pokok sampean ikhlas berjuang nang organisasi ngoten mawon. Terus enten malih sakniki wali talqin. Wali talqin itu adalah orang yang diberi wewenang oleh Pak Yai untuk membeat kalimat la ilallah, hanya membeat dzikir jahan. Namanya wali talqin, belum khalifah. Di atasnya wali talqin niku khalifatul ula, khalifah awal itu berhak membeat jahar dan siri. Setelah itu ada khalifatul wusta, khalifah pertengahan berhak membeat jahar siri dan topik rohani 7 hari. Setelah itu di atasnya khalifatul ulya yang berhak membeat jahar siri topik rohani 7 hari, 40 hari, Fatihah, Mi'raj dan lain-lain sebagainya. Lah khalifatul ulya ini saat ini katen setunggal. Ini Pak Tasriful Adib Aziz. Di atasnya khalifatul ulya ini mursyid. Oleh karena itu saya datang ke sini untuk mewakili forum khalifah. Saya tegaskan bahwa khalifah-khalifah tersebut betul-betul sudah dikeluarkan mursyid, tidak berhak untuk membeat
Barang siapa murid-murid Siddiqiyah yang telah dibeat oleh khalifah tersebut sebelum ada dawanya mursyid tentang khalifatul fitnah, murtad, munafik dan khianat, maka beatan yang diterima itu masih sah. Tapi kalau diterima setelah sudah dinas Pak Yai tersebut, maka beatan yang diterima oleh murid-murid tersebut tidak ada hubungan rohani dengan mursyid, tidak ada hubungan rohani dengan mursyid-mursyid yang terdahulu. Putus hubungannya. Masih moco kawisaran, pasuran apik, tapi karena sudah putus rohaninya dengan mursyid, itu sudah tidak ada hubungan rohani. Oleh karena itu banyak pertanyaan di berbagai daerah tentang tidak kenyamanan, merasa tidak tenang karena pernah dibeat oleh Khalifah 4 itu yang sudah dinas oleh Pak Yai, Khalifah fitnah, murtad, munafik dan khianat, itu gak nyaman. Akhirnya konsultasi dengan saya, sebetulnya tidak usah mengulang, tapi kalau sudah tidak ada kenyamanan, tidak tenang, mergo terbayang-bayang karo nasib Pak Yai, silakan mengulang. Nah, kalau mengulang tidak usah puasa lagi. Paham ya? Napa sing kula sampe ampun saged dipahami? Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian tentang keterangan saya tentang khalifatul fitnah, murtad, munafik dan khianat. Saya mohon panjenengan tetap istiqomah dherekaken Pak Yai nggih. Wa syukrika husni qadrik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.